wara rasula ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bittaqwallahi wa ta'atih faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan dan yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh yang berkah ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan sholawat tercurah kepada Nabi yang kita cintai, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia minaz zulumati ila nur, dari alam kegelapan menuju keselamatan hidup dunia sampai akhirat. Semoga kita semua menjadi umat Rasulullah sampai akhir hayat kita. Bapak rahimakumullah, alhamdulillah tak terasa kita sudah 2 hari ini memasuki tahun 2022. Syukur kepada Allah atas segala nikmat, baik nikmat hidup ya, nikmat sehat walafiat, nikmat umur panjang, dan yang terbesar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Semoga curahan nikmat Allah senantiasa bersama kita, terutama dengan iman dan Islam sampai akhir hayat kita. Dan memang waktu itu Bapak sekalian memiliki 5 makna paling tidak. Yang pertama, waktu adalah kekayaan yang paling besar yang kita miliki di dunia ini. Banyak kekayaan yang kita miliki, baik yang bersifat materi atau yang bersifat non materi. Nah, waktu itu adalah salah satu kekayaan yang Allah berikan kepada kita. Makanya ada ungkapan dalam bahasa Arab, al-waktu asmanu minaz zahab. Waktu itu lebih mahal daripada emas. Al-waktu asmanu minaz zahab. Waktu lebih mahal daripada emas. Kenapa demikian? Karena memang Allah berikan kita waktu sebagai kekayaan yang tak ternilai dalam hidup ini. Kemudian juga dalam ungkapan yang lain, jadi ada sebuah ungkapan yang menarik juga, yabna Adam, wahai anak Adam, innama anta ayyamun majmu'atun, kullama zahaba yaumun zahaba ba'duka. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau adalah kumpulan dari waktu-waktu, kumpulan dari hari-hari. Setiap hilang 1 hari dari hidupmu, maka hilanglah sebagian waktumu. Jadi kalau bertambah hari ini tanggal 2 kalau nggak salah ya, hari Ahad tanggal 2 Januari 2022, maka telah hilang waktu kita 1 hari yang lalu, hari Sabtu, dan 1 tahun yang lalu, maka telah hilanglah sebenarnya umur kita sebanyak waktu yang kita lalui. Jadi sesungguhnya hidup inilah kumpulan hari-hari. Ya, selama ya kita hidup ini dengan umur panjang, maka insya Allah kita juga akan Allah berikan ya kebaikan-kebaikan, asal kita bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baik. Tetapi kalau kita tidak bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya, maka akan ada keburukan dalam hidup kita. Karena hidup adalah kumpulan hari-hari. Jadi kalau 1 hari berlalu dari kehidupan kita, maka telah berlalu ya, sebagian daripada umur kita. Kemudian rahimakumullah, di dalam Al-Quran juga kita tahu ya, banyak Allah bersumpah sama waktu. Ada waktu fajar, ada waktu duha ya. Allah menyebut juga ya matahari, bulan. Juga Allah berikan pada kita 1 surah khusus tentang waktu. Dalam Al-Quran misalkan wal fajri walayalin asyar, demi waktu fajar dan demi malam ke-10 ya. Kemudian ada waktu wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha ya.
Juga ada wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Jadi ada waktu siang, ada waktu malam, ada matahari disebut, ada bulan disebut, ya, itu juga sebutan ya bagi waktu sebenarnya ya. Dan Allah bersumpah atas nama waktu. Bahkan juga di dalam hadis yang lain bahwa begitu pentingnya waktu, maka waktu yang sudah kita lalui tidak akan kembali lagi. Lantar ji'al ayyamul lati madot, ya. Di waktu yang berlalu tidak akan kembali lagi. Hari Selasa atau hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 itu akan berlaku sekali seumur hidup kita. Betul Pak ya? Nanti bulan depan ya tanggal 1 juga, tapi beda ya. Beda bulannya gitu. Jadi tidak akan kembali waktu yang telah berlalu. Maka untuk itu sekalian, pertama esensi waktu adalah bahwa waktu kekayaan yang paling berharga yang kita miliki. Kemudian yang kedua, waktu itu merupakan ujian ya, bagi manusia. Manusia diuji dengan waktunya, itu yang kedua. Jadi esensi yang kedua waktu itu adalah waktu ujian bagi manusia. Makanya ujung daripada hidup ini adalah ada yang rugi, ada yang untung gitu. Ada yang gagal, ada yang sukses kan gitu. Allah menyebut dengan kata khusrin dalam surah Al-Asri itu, Al-Asr wal asri innal insana lafi khusri. Jadi ada manusia yang hidupnya rugi karena waktunya, pada waktunya, menyikapi waktunya. Tapi juga ada manusia yang hidupnya beruntung dalam menyikapi waktu. Jadi ujung daripada hidup ini adalah ada yang untung, ada yang rugi. Ada yang gagal, ada yang sukses ya, ada yang berhasil. Maka itulah Bapak rahimakumullah, sesungguhnya waktu adalah ujian bagi manusia. Karena sebagaimana ujian itu pasti ada hasilnya. Baik atau buruk kan ya. Celaka atau selamat begitu. Itulah dalam Al-Qur'an surah Al-Asr Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusri. Ya, jadi manusia itu rugi semua dengan waktunya. Tapi ada yang nggak rugi, ya, ada yang beruntung. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Maka untuk itu jika pada ujungnya waktu itu adalah kematian, nanti kan gitu ya. Karena pada akhirnya kan kita akan diakhiri dengan kematian hidup ini. Maka sesungguhnya panjang dan pendek umur tidak beda sebenarnya. Sama saja kan, panjang umur, pendek umur sama saja. Karena ujungnya kematian. Yang penting bagaimana kita menyikapi panjang dan pendek umur itu yang penting sebenarnya. Jadi bukan panjang pendeknya umur, tapi bagaimana kita menyikapi panjang dan pendeknya umur kita ini. Karena memang hidup itu pasti kematian ujungnya. Tinggal bagaimana kita ini ya menjadi orang-orang yang sukses atau orang yang gagal di dalam hidup ini. Dengan demikian maka ada sebuah ungkapan dalam bahasa Arab, wa idza kana akhirul umri mautan, ya, seandainya ya, akhir daripada umur ini adalah kematian, fasawaun qasiruhu wat tawil kan gitu ya. Maka sama saja panjang atau pendek Jadi kalau akhir daripada hidup ini adalah kematian, maka tidak ada bedanya panjang atau pendek Yang penting yang membedakan apa? Bagaimana orang itu mengisi hidupnya. Apakah mengisi dengan baik atau dengan buruk hidup? Apakah mengisi dengan ketaatan atau dengan kemaksiatan? Apakah mengisi hidup ini dengan iman atau dengan kekafiran? Itu membedakan. Karena pada ujungnya semuanya kita akan mati ya, kembali kepada, jadi tidak ada bedanya panjang atau pendek Yang membedakan bagaimana kita menyikapi umur itu, yang panjang atau yang pendek. Apakah dengan kebaikan atau sebaliknya? Karena hakikatnya umur adalah ujian, waktu adalah ujian. Semuanya ujian. Yang akhirnya kita akan ya meraih hasil daripada ujian itu. Ya, apa celaka atau kita selamat. Bapak rahimakumullah, maka di dalam surah Al-Munafikun ayat, sering itu saya baca ayatnya ya, ayat 9 sampai ayat 11.
Ayat 11 itu Allah berfirman, ya, wala yuakhirallah idza jaa ajaluha. Wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Jadi Allah tidak akan mengakhirkan, ya, menangguhkan umur kita kalau sudah datang ajalnya. Ya. Jadi kalau sudah datang pasten ti Allah, waktu kita selesai di dunia ini, maka nggak bisa ditangguhkan walaupun sesaat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang terkerjakan. Allah khabirun. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kau kerjakan. Tetapi ayat 11 itu datang setelah peringatan Allah pada 9-nya kan, dan 10-nya kan. Ada Allah berfirman dalam ayat 9-nya, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Nah, baru ayat 11-nya itu wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha ya wallahu khabirum bima ta'malun. Jadi Bapak rahimakumullah, waktu adalah ujian bagi manusia. Manusia diuji oleh dengan waktunya. Apakah dia pandai menggunakan waktu untuk kebaikan atau justru dia kebalikannya, waktu untuk kejelekan. Karena pada akhirnya waktu itu akan menentukan bagaimana nasib kita nanti di akhirat kelak. Menjadi orang-orang yang an-najin, yang selamat, atau al-muhlikin, yang celaka. Bapak, itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak rahimakumullah, atau mungkin ada hadis yang sering kita dengar barangkali juga, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Wa man kana yaumuhu mislu amsihi fahuwa magbun. Wa man kana yaumuhu aswa min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang hari ini hidupnya lebih baik dari kemarin, dia termasuk orang yang beruntung. Berarti rabih itu orang yang mampu menggunakan waktu dengan baik, maka ujungnya robih, untung, selamat dunia dan akhirat. Tapi kalau orang yang tidak bisa menggunakan waktu, sehingga dia stuck waktunya, tidak ada perubahan, maka dia dimurka oleh Allah, magbun, tertipu kan waktunya, kemudian dia khosir, rugi. Dan yang ketiga, jika dia menggunakan waktu untuk bermaksiat, bahkan mungkin mengalami kemunduran dalam hidupnya, dia berbuat baik, maka dia putus dari rahmat Allah, ya, mal'un. Ini menunjukkan bahwa memang waktu adalah ujian yang Allah berikan kepada manusia. Itu yang kedua, esensi waktu. Sehingga Allah berikan kita 40-60 tahun berarti. Jadi ada sebuah hadis, ya, yang berbunyi, ya, wa a'dzarullah ilamrin amhalah, ya, amhalahu hatta balago sittina aman, gitu, ya. Jadi kalau ujian kan ada durasi waktunya kan. Kalau 2 SKS berarti berapa menit tuh. Nah, Allah juga kasih kepada kita. Waktu ini minimal itu 60 tahun gitu. Apa? 60, bukan minimal ya, apa ya? Kisaran 60 ya. Kalau sudah 60 itu kalau dikasih waktu 60 manusia, ya, masih tidak lagi menyadari hidup, masih maksiat aja gitu kan. Masih taat ke Allah, kita kamalina anteng gitu. Kalau sudah 60. Karena ada juga yang alokasi durasi waktu, ya, baru 1 hari meninggal kan, baru 2 hari meninggal, baru seminggu meninggal, betul ya, baru juga 20 tahun meninggal, macam-macam. Tapi ada Allah kasih pada kita waktu 60 tahun, kita ada yang 60 tahun dibarek, diundur. Nah, jadi kalau 60 tahun ya tidak lagi berbuat baik dengan waktunya, tidak taat dengan waktunya kepada Allah, maka sungguh kamalina anteng gitu jelema. Ya, geus 60 tahun umurna tapi masih jauh di Allah gitu. Geus 60 tahun umurnya masih campoleh salatna gitu. Tahu campoleh Pak ya? Lalai ya. Udah 60 tahun umurnya masih ogah-ogahan ya. Ke masjid gitu ya, tobat. Masih ogah-ogahan tobat, zikir, baca Quran. Nah, ini ya apa namanya?
rugi. Karena disebutkan dalam hadis yang tadi, a'dzarullahi ila mri'in amhalahu hatta balago sittina am. Ya, artinya ya Allah memberi kesempatan pada seorang ya, dengan ditangguhkan umurnya hingga mencapai usia 60 tahun. Karena memang rata-rata usia umat Rasul itu berkisar ya 60-70 tahun umumnya ya berkisar ya. Walaupun ada yang lebih ada yang kurang, tapi jarang yang sampai 1 abad ya, jarang ya, atau 2 abad, ada yang 2 abad jarang ya. Atau seperti umurnya Nabi Nuh, berapa Nabi Nuh siapa ya, 9,5 abad ya. Ada yang mengatakan 1000 abad lebih gitu. Karena kalau dakwahnya saja ya, kan beliau berdakwah kan siang dan malam itu dalam waktu berapa? Situ mi'atin wa khamsina aman. Wa khamsina aman. Jadi 950 tahun. Bayangkan usia. Ada enggak umur Rasulullah, umur umat Rasul Muhammad sekarang yang usianya 9 abad ada ya? Ada. Karena Rasul mengatakan kullu ummatin hasodun gitu ya. Setiap umat ada masa rata-rata umurnya gitu. Wa hasodu ummati baina sitin wa sab'in. Ya, wa aqallu min dzalik. Jadi rata-rata umur umatku berkisar gitu. Antara 60-70 tahun dan sedikit sekali yang lebih daripada itu gitu. Ada memang tapi sedikit sekali. Jadi emang ada ujian itu, ada waktunya ujian itu. Jadi Allah tangguhkan nih manusia ini, ada yang ditangguhkan oleh Allah. Sampai usianya berapa? 60 tahun. Jadi kalau 60 tahun itu usia manusia masih kufur kepada Allah, masih ingkar kepada Allah, masih maksiat kepada Allah, rugi banget itu orang-orang. Khusrin betul. Nah, maka untuk itu pas sekalian, bahkan ada hadis yang lain, ya, kalau ada manusia yang usianya 40 tahun, tapi amal baiknya belum mengalahkan amal buruknya, maka siap-siap tuh untuk memasuki api neraka. Nauzubillahi. Itulah Allah. Kadang-kadang Allah sayang pada hamba-hambanya, ya diberikanlah tangguh. Ya udah, kau mungkin sekarang maksiat, kau besok harus tobat. Sekarang kau buruk, besok kau harus baik. Sekarang kau kufur, besok kau harus iman pada Allah. Ku tangguhkan usiamu. Ayo, cepat bersegera pada Allah. Nah, itu begitu. Sampai berapa? 60 tahun tuh Pak. Nah, jadi kalau 60 tahun waktu yang sudah diberikan pada kita, pada manusia, tersadarkan wae sama terlalu gitu apa? Terlalu. Inilah ujian. Waktu adalah ujian itu yang kedua. Yang ketiga, waktu adalah nikmat. Nikmat yang besar yang Allah berikan pada manusia. Ya, coba nanti lihat pada surah Ibrahim ya. Nanti Ibrahimnya ayat 33 dan 34, dua ayat itu ya. Wasakhkhara lakumus syamsa wal qamar. Dan Allah menundukkan matahari dan bulan. Makanya ada tahun syamsiah, ada tahun qamariyah. Karena ini dua tanda-tanda waktu bagi manusia dari Allah ya. Wasakhkhara lakumus syamsa wal qamar daibain. Makanya ada kalau qamariyah kan hitungannya masuknya mulai matahari terbenam ya. Betul Pak ya? Jadi kalau sudah maghrib jatuh tuh udah bertambah ya tanggalnya kan. Kalau syamsiah itu tadi 000 ya. 00 ya di jam 12 dini hari itu ya. Itu kan syamsiah. Jadi ada waktu syamsiah, waktu qamariyah. Tapi dua-duanya adalah ya makhluk Allah kan. Ya, ketentuan dari Allah. Dan Allah tundukkan matahari dan bulan daibain sebagai tanda-tanda waktu kepada manusia, diputar oleh Allah ya. Wasakhkhara lakumul laila wan nahar, dan Allah menundukkan waktu malam dan waktu siang ditundukkan. Saya pernah mengatakan, bayangkan lamun matahari jeung bulan tertunduk ke Allah, kacau tuh sistem waktu manusia Pak sekali. Benar enggak Pak? Matahari nyelepot terus tenongo-nongo saminggu tenongol matahari Pak. Sama kalau matahari terus
Ya, kan enggak kan? Tapi Allah tundukkan. Allah tundukkan matahari, Allah tundukkan bulan, Allah tundukkan malam dan siang agar waktu teratur, bagi manusia. Sehingga Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altum, dan aku berikan apa kebutuhan manusia. Jadi udah diatur waktunya oleh Allah, dikasih waktu oleh Allah sebagai nikmat bagi manusia. Dikasih nikmat apa saja. Nah, udah matahari dikasih, bulan dikasih, bintang dikasih, ya Pak. Malam ada, siang ada untuk malam istirahat, siang bekerja kan, dikasih oleh Allah. Ada bioritme hidup itu ini teratur, ya, teratur. Kemudian butuh makan, udah Allah sediakan minuman, makanan, buah-buahan, kacang-kacangan, tumbuh-tumbuhan, hewani, laut, banyak kekayaan alamnya. Apa yang kurang? Kita harus sampaikan wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan aku berikan, aku sediakan, disayagikeun ku Allah. Naon-naon anu jadi kabutuhan araranjeun. Geus aya sadayana. Itu surah apa? Surah Ibrahim ayat 33 sampai 3. Apa ujung ayat itu? Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah, mual kahitung apa? Mual kahitung saking banyak. Jadi Mas sekalian, artinya pergantian siang malam nikmat dari Allah. Benar enggak, Pak? Coba lamun peuting terus. Saminggu peuting terus eueuh beurangna. Atau saminggu berang terus eueuh peutingna. Tapi Allah gilir. Ini siang malam. Allah gilir matahari bekerja, bulan bekerja, kullu yajri ila ajalin musamma. Sebegitu Allah sediakan apa kebutuhan kita di dunia ini. Butuh sungai dibuat, butuh laut dibuat, butuh gunung dibuat, butuh duren aya, butuh rambutan aya, jambu kulutuk aya, cecenet aya, takokak aya, sareueuh namanya. Naon takokak, cecenet, jengkol, peuteuy, naon deui aya. Babadotan ge aya. Apa yang tidak ada, Pak? Sehingga Allah mengatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau engkau menghitung nikmat Allah, mual ka itu gitu, saking banyak. Artinya kembali kepada tadi, ayat ini kan disebut matahari, disebut bulan, disebut waktu siang dan malam. Ini nikmat bagi manusia. Nikmat sekali, Pak. Ya, sehingga kita teratur bioritme hidup kita. Ini yang ketiga, bahwa sesungguhnya waktu adalah karunia atau nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Mungkin dikaitkan dengan surah Al-Furqan ayat 62. Wa huwallazi ja'ala al-laila wan nahar khilfah liman arada ayadzakkara au arada syakura. Jadi Allah ciptakan siang dan malam supaya waktu buat kita supaya kita mengingat Allah, ya, sebagai peringatan bagi kita dan sebagai cara untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa waktu adalah apa tadi? Ya, nikmat, karunia dari Allah. Bahkan dalam surah Ar-Rum ya, ayat 54 ini Allah sebut ya, Allahul ladzi khalaqakum min dhafin. Allah telah menciptakan engkau dari lemah. Tsumma ja'ala min dhafin ya, min ba'di dhafin quwatan, dan setelah lemah menjadikan engkau kuat. Betul Pak ya? Ketika lahir kita lemah Pak ya. Digendong sama ibu, sama bapak kita dulu. Itu bayangkan tuh Pak, ya, itu berat itu. Ya. Apalagi ibu ya. Ibu. Hari ini menyusui harusnya ya. Ar-rodho'ah kan? Apalah, ini momennya hilang kalau nggak kita bahas nih. Ya mohon waktu ya. 2 tahun menyusui siang dan malam, waktu kecil lemah karena kita nggak bisa sendiri, pipis nggak bisa sendiri, BAB nggak bisa sendiri, makan nggak bisa sendiri, betul Pak? Jalan juga nggak bisa sendiri, bahkan kita dilatih jalan oleh ibu dan bapak kita dulu ya. Itu ada lagunya, itu bukan lagunya apa ya? Yang ning nang apa bukan? Jingtet, tek jingtet. Masih ingat apa betul? Udah ngalatih anak berdiri apa? Jingtet, tet, jingtet, jingtet, tet, jingtet. Waktu kecil gitu Pak ya.
Lemah, Pak. Dulu kita lemah. Setelah kita lemah kuat. Nah, sekarang ini kuat deh. Mungkin sekarang kuat. Mungkin lemah deh gitu. Betul, betul. Lemah, kuat, lemah. Itu ada dalam surah tadi Ar-Rum ayat 54, ya. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah telah menciptakanmu dengan keadaan lemah. Lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Setelah lemah, Allah jadikan engkau kuat. Tapi ingat, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wasyai'an. Kemudian setelah itu engkau lemah kembali dan akhirnya engkau berubah dan engkau akan meninggalkan dunia ini. Inilah yang nanti dikaitkan dengan 3 pembagian waktu, ya. Ada zamanul madhi, ada zamanul hal, ada zamanul mustaqbal, gitu kan? Ada hari yang lalu, hari sekarang nih, dan hari yang akan datang. Itu ada berapa? 3 pembagian waktu yang mengatakan para ulama, ya. Dan juga yang 4 penggunaannya itu kan. Itu ada zamanul madhi, sama dengan dalam kaidah nahwu. Ada filul madhi, ada filul mudhari, filul amar gitu ya. Jadi ada waktu yang lalu, Bapak, ada waktu sekarang dan yang akan datang. Untuk yang lalu ya kita tidak boleh ya, putus asa, kita nggak boleh menyesali. Jadikan ibroh saja, pelajaran, dimuhasabah. Waktu sekarang mari kita gunakan waktu ini sebaik-baik untuk bekal waktu yang akan datang nanti di akhirat. Saya kira ini Ar-Rum ayat 54 ini menunjukkan bahwa hidup adalah apa tadi? Karunia dari Allah. Baik yang lalu, sekarang sampai yang akan datang. Alhamdulillah kita masuk sekarang ini tahun 2022 ya. 2022 alhamdulillah sudah tertinggalkan waktu yang lalu dan kita akan masuk insyaallah pada 2023. Ini juga waktu-waktu yang akan ramai ya tahun depan kan, karena ada lagi pemilihan presiden. Biasanya ramai Pak ya. Kalau udah tahun 2023 2024 tuh 2 tahun ini biasanya ramai. Baik sekalian. Nah, kita tidak tahu nih apa yang terjadi. Waktu yang lalu apa yang terjadi, ya. Waktu yang akan datang juga apa yang terjadi. Kan begitu. Ada sebuah ungkapan dalam bahasa Arab, bukan hadis barangkali. Ayuhan nas, innalakum ma'alim. Fantahu ila ma'alimikum. Wa innalakum nihaya. Fantahu ila nihayatikum. Fa innal abda baina makhafatain. Baina ajilin. Qul madha ma huwa qadin fihi wa baina ajilin qad madha qad baqiya ma huwa radin fihi. Jadi itu wahai manusia, sesungguhnya hidupmu ada rambu-rambu. Jadi kita ini hidup ada rambu-rambu, ada aturan ya, itulah syariat Allah. Maka ikutilah rambu-rambu itu gitu. Jangan sampai kita melabrak. Ada lampu merah kan, ada lampu kuning, ada lampu hijau, ada yang halal, ada yang haram, itu ma'alim. Wa inna lakum nihaya, pantau ila nihayatikum. Dan hidupmu ada akhirnya. Tidak ada orang hidup selamanya. Pasti ada masanya kita hilang dari peredaran dunia ini dengan kematian. Dan fa innal abda baina makhafatain. Sesungguhnya engkau dalam dua posisi gitu ya. Engkau sekarang dalam 2 posisi. Posisi yang lampau, nah, waktu-waktu yang lalu. Apa yang terjadi padamu? Apakah amalmu, ibadahmu, kerjamu Allah terima? Belum tahu kita. Betul ya Pak ya? Dan waktu yang akan datang, apa akan terjadi padamu? Engkau pun belum tahu begitu. Hari ini Ahad, besok Senin, apa yang terjadi Senin? Wallahu. Nah, itu hari ditutup dengan fa idza absaita fala tantajri sabah wa idza asbahta fala tantajri masa. Kalau engkau tidak tahu apa yang terjadi esok hari dan apakah amalmu terima yang kemarin, maka jangan engkau tunggu-tunggu waktu gitu. Kalau engkau berada pada sore hari, jangan tunggu waktu pagi untuk berbuat baik. Kalau engkau ada dalam waktu pagi, jangan tunggu sore dalam berbuat baik. Ini artinya bahwa manusia itu tadi ya betul-betul tidak mengetahui kan apakah amalnya kemarin diterima atau tidak, kan hanya Allah yang tahu.
Dan apa yang akan terjadi besok hanya Allah yang tugas kita apa? Mengisi waktu dengan iman, dengan ibadah, dan dengan amal karena waktu adalah karunia, nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia. Ini yang ketiga, esensi waktu. Sehingga Bapak rahimakumullah, karena waktu dan nikmat, banyak manusia yang tertipu dengan waktunya. Ada hadis Rasul mengatakan, nikmatani, ada dua nikmat. Ya, nikmatani min ni'amillah, dari nikmat-nikmat Allah yang banyak itu. Magbunun, tertipu manusia. Jadi ada dua nikmat, dari nikmat Allah yang banyak ini manusia tertipu, banyak yang tertipu. Magmunun katsiru minanas. Apa itu? Ya, yang pertama adalah as-sihhatu, yang kedua wal faragu. Waktu sehat dan waktu kosong, waktu luang. Ini banyak manusia yang tertipu dengan sehat. Ya, sehat tertipu kan? Poya-poya, hura-hura, ya, ibadah, teringat ke Allah, tidak berbuat amal soleh, kerjaan maksiat. Padahal itu ada waktunya, ya, ada waktunya. Makanya dikatakan dalam hadis apa itu? Wasihhataka qabla maut. Wal faragh, yang kedua waktu kosong, waktu luang itu. Banyak manusia yang tertipu dengan waktu kosong. Makanya ada ungkapan innal ya farago wal jidata mafsadatun lil mari ayya mafsadah. Innal farago wal jidata, sesungguhnya waktu kosong itu mafsadatun, merusak. Lil mar'i ayya mafsadah, merusak bagi manusia dengan kerusakan yang luar biasa. Jadi orang itu banyak yang rusak hidupnya karena idle waktunya, Mas. Makanya tidak boleh idle waktu. Mesti kita manage dengan baik. Ada sa'atun yunaji rabbahu, ada waktu yang kita alokasikan buat yunaji, munajat kepada Allah, ibadah. Wa sa'atun ya yatafakkaru fi khalqillah atau fi sun'in. Ada waktu yang kita gunakan alokasikan untuk belajar, untuk ta'lim, muzakarah, memikirkan kebesaran Allah. Wa sa'atun, ada waktu juga yang kita gunakan untuk misalkan mencari rezeki, ya, mencari uang, mencari nafkah, itu ada. Jadi mesti di manage, ada daily activities lah, ya. Kita bangun tidur sampai tidur lagi itu apa aja kerjaan kita, ya. Kerjaan kita. Jadi mesti ada dialokasikan waktu buat silaturahmi, waktu buat berjamaah, waktu buat tahajud, waktu buat puasa, waktu buat bersilaturahmi, waktu buat juga istirahat barangkali, ya. Karena nggak boleh juga, ya, orang itu menggunakan atas nama waktu, atas nama